Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semen. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, dan terakhir JSMR. Langsung saja ke saham pertama ada ICE yang ditutup di harga 5.200, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. ASI kayaknya belum kemana-mana, masih sideways saja dan berpeluang bisa turun juga. Pokoknya kalau minggu ini atau besok jebol 5.150, arahnya 5.000 dan bahkan bisa 4.800, 4.700 itulah. Ini kelihatannya nih sinyal-sinyal bisa gagal pola cup and handle. Kalau misalnya minggu ini tutupannya di bawah 5.200 atau 5.150, ya mungkin bisa sideways tapi di bawah 5.000 sampai 5.200 kemungkinan. Bahkan kalau memang ISG koreksi nanti, ya bottomnya kita lihatlah di mana, 4.800 kah atau 4.600, itu aja. Menurut saya di area itulah bottom ISG kemungkinan besar tahun ini, dan baru mulai sideways dan kemudian uptrend seperti itu ya. Jadi gimana nih yang punya, pakai cut loss nggak? Ya kalau Bapak Ibu time frame-nya mungkin 6 bulan ke depan nggak perlu. Apalagi yang kerja mungkin mau nambah nanti setiap bulan juga boleh. Pakai cut loss boleh juga nggak boleh. Kalau Bapak Ibu tradingnya KPNX seperti saya, ya saya pakai cut loss. Kalau gagal bertahan atas 5.150 ya mungkin 2% saya cut loss di 5.100, 5.075. Ya bisa seperti itu. Mending saya cut 2%, 3%, saya cari sama yang lain untuk gantinya daripada saya nunggu lama. Gitu ya. Ya itu kan strategi saya. Nggak harus sama. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Mau di hold juga nggak masalah. ICE di bawah 6.000 aja udah bagus. Apalagi di bawah 5.500. Apalagi nanti di bawah 5.000. Wah, makin bagus. Cuman sabar. Ini kan trend downtrendnya itu bahkan dari 2023 setahun yang lalu. Tinggal nunggu waktu aja nih dia kembali uptrend. Sabar aja ya. Kalau nggak salah laporan keuangannya juga ICE ini bagus kan. Coba cek dulu ya. Saya lupa tuh. ICE laba. Tuh melambung 33 triliun di 2023. Atau meningkat berapa nih? Berapa persen nih? 17%. Oke kan? Harusnya ya memang nggak harus langsung cepet naiknya melihat sentimen laba naik. Nih kalau nggak salah waktu di candle ini nih sentimen laba naik tuh 28 Februari ya. Coba lihat lapor kapan nih? 31 Oktober. Oh ini 2003 ya. Nah 5 hari yang lalu nih. 5 hari yang lalu berarti di tanggal berapa nih? Coba hitung ya. 5 hari yang lalu 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini pas nih di 27, 28 nih kan. Nah ini sentimen laba. Tapi habis itu kena profit taking. Ya karena memang belum saatnya. Dan kebetulan di situ malah kesempatan market maker mungkin jualan. Atau yang beli dari bawah juga jualan. Dari 5.100 jualan di 5.300 itu kan lumayan. 3%, 4%. Mungkin ada nawar. Belum saatnya naik. Kayaknya masih sideways dan bahkan bisa turun ke bawah tuh. Untuk IC. Tapi untuk tren jangka pendeknya ya turun, tapi untuk jangka menengah masih oke. Sabar aja. Memang nggak bisa cepat ya bagi Bapak Ibu yang invest mungkin 3 bulan, 6 bulan, yang anggap aja swing trade lebih lama, ya nggak masalah ya. Seperti itu aja untuk ASI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup terkoreksi 3,75% ke harga 2.310. Foreign, nah sudah dibuka nih. Asing jualan. Kalau dia broker semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto kayaknya belum kemana-mana juga. Ini potensi bisa jebol. Kalau menurut saya ya, walaupun memang pola meningkat, dia bisa dikatakan sideways. Tapi kalau jebol besok lanjut turun, jebol 2.300 ke bawah. Target saya kemana arahnya nih? Bottomnya mungkin 2.000. Ini baru gambaran ya, belum pasti juga bisa jadi di 2.100. Bisa jadi juga nanti di bawah 2.000. Ya, tapi kemungkinan ya rata-ratanya kemungkinan di 2.000. Turun berarti dari harga sekarang turunnya 15%. Kalau dalam sih kalau menurut saya. Tapi ya mungkin aja. Ya kita lihat aja. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 2.300, apalagi koreksi besok lanjut turun ke bawah. 2.200 bahkan bisa 2.000. Arah Auto. Kalau saya kondisi sekarang Auto lebih ke wait and see dulu. Ya seperti itu aja untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.485. Terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kali bakar semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS ini juga kayaknya nggak mampu naik ya. Tuh naik sebentar aja habis itu dibuang. Support ya ini sekarang disupport jebol gagal. Intinya itu. Jebol 1000 berapa nih?
1450 gagal. Kalau di sekarang gimana nih untuk IMAS? Harus rebound atau lihat ada buying power nggak besok? Kalau ada ya Bapak Ibu bisa nekat aja. Catatannya 1450 ya. Jangan turun di bawah itu untuk IMAS sekarang. Itu aja ya untuk IMAS. Kalau saya ditanya gimana nih? IMAS saya lebih ke wait and see. Belum saya menarik. Menurut saya, tapi disclaimer. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup jaga 256 terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS kondisi sekarang ya udah ini kelihatan. Kalau menurut saya sih bisa turun. Lebih condong arahnya turun ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin masih hold, 250 tuh tutupan di bawah itu tinggalin aja. 250 pakai supportnya. Gagal bertahan itu menurut saya buang aja. Karena dia dari 2 minggu yang lalu bahkan seminggu yang lalu tuh lower low, lower high, lower low, lower high. Takutnya sih melorot. Targetnya kemana nih? 220, 230 itu mungkin. Masih turun lah kalau menurut saya MJ. Seperti itu aja untuk MJS. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup jaga 1060. Menguat 0,47%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX lagi sideways di atas ya. EMA 200-nya dijaga. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Dari minggu lalu tuh tiba-tiba hilang volume. Kayaknya nggak di maintenance ya. Biasanya di maintenance nih, volumenya tebal, rata, rapi seperti sisir. Apakah repo? Saya kurang tahu karena saya nggak kulik-kulik juga. Tapi habis itu sideways ya. Tapi untuk tren jangka menengah sih harusnya tembus 1100-nya nih, segera ya. 3-6 bulan ke depan lah. Kalau ke bawah ya tinggal tambah. Nggak perlu pakai stop loss menurut saya untuk MPMX kalau Bapak Ibu yang sabar. Kalau yang nggak sabar ya stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas EMA 200-nya 1040. Gitu aja. Kalau Bapak Ibu yang sabar, average down di 1000 untuk MPMX. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 1150, terkoreksi 2,12%. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL masih sideways di atas. Kalau saya kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Belum menarik saat ini GJTL karena harganya nanggung. Kalau dikasih di 1060, 1100, kalau dikasih di 1060 sampai 1030 itu menurut saya menarik. Ya di area bawah ini. Ini gambar ulang aja ya biar rapi. Saya lebih menunggu dia kalau nge-swing bawah di 1000 sampai 1040. Nih. Ini kemungkinan besar sih 1200 susah ditembus. Jadi bisa turun ke bawah. Jadi lebih ke wait and see lah. Tapi kalau memang ada buying power ya bisa masuk juga nanti buy on breakout atau buy. Lihat kondisi pas saat market berjalan. Itu gimana caranya kalau Bapak Ibu mau belajar menganalisa chart, menganalisa bid offer saat hari H atau hari market berjalan, lihat buying power, lihat seperti apa. Misalnya beli harga-harga tanggung seperti ini, kalau memang ada buying power tuh bisa aja cari profit-profit pendek. Itu belajar di kelas scalping board trader bisa untuk swing, untuk scalping. Ya, nanti ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu juga dan update setiap hari. Seperti itu. Untuk GJTL kalau saya saat ini wait and see. Gimana nih yang punya dari harga 1000? Jauh banget ya, di hold aja. Masih bisa lah di hold. Kalau mau catatan jebol 1130 baru TP ya silakan. Atau kalau yang punya dari 1000 ya pakai aja neckline 1100 ini. Kalau gagal bertahan di sini TP, tapi kan kehilangan profit yang cukup besar 5% dari itu. Ya seperti itu memang. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah juga silahkan. Nanti jualannya di atas 1500. Harusnya sih tembus ya. Kalau tahun ini menurut saya GJTL 1500 kita lihat aja nanti. Seperti itu aja untuk GJTL. Tapi ini disclaimer jangka panjang, jangka menengah 6 bulan ke depan itu juga bisa ada perubahan fundamental di tengah jalan ya rawan juga ya. Yang penting punya strategi lah. Seperti itu aja untuk GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Chevin yang ditutup di 4900 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semangatnya Chevin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chevin ini menarik kalau menurut saya Chevin ya. Tapi Bapak Ibu kumpulin aja dulu. Kalaupun mau nyangkut. Kalaupun nyangkut di Chevin hold aja. Kalau punya di harga 5800 tinggal average. Tunggu aja kabar 2-3 bulan atau 5 bulan ke depan ya. Saya ada rumor, cuman saya nggak berani infokan juga karena masih rumor. Tapi sentimen positif kayaknya nanti 3-4 bulan ke depan. Atau ya di kuartal 2, mendekati kuartal 3 nanti lah. Ya ada peluang uptrend. Chevin ada peluang uptrend. Kalau sentimen itu benar terjadi, ya saya baru kabar burung juga ya. Gak berani memastikan ya. Harusnya uptrend tahun ini. Bisa jadi 8.000 lagi nih. Kita lihat aja lah.
Tapi ini terlalu tinggi sih kalau 8.000. Maksudnya 7.700. Hitung dulu dari sekarang ya. Ini baru hitung aja ya. Sentimennya juga belum pasti juga. Tapi sinyal sih ada konfirmasi lah. Wah 57% lumayan ya. Nggak usah 50%, 7% lah. Dikasih 26% dari harga sekarang juga oke tuh. Ya namanya invest 26% setahun ya cukup oke lah. Nyimpan 6 bulan ke depan. Seperti itu aja untuk Cepin. Tapi disclaimer ya. Saya nggak berani memastikan juga. Nanti saya juga mau incar Cepin nih. Mungkin invest yang cukup banyak kalau oke, atau trading pendek. Yang penting tahu target kira-kira arahnya ya. Jual beli gitu juga bisa jadi kan. Jual beli profitnya bisa lebih besar, lebih banyak, itu bisa. Tapi bisa juga lebih kecil, menyesuaikan lah. Yang penting tuh profit ya. Jangan melihat profit orang, lihat profit Bapak Ibu sebelumnya, apakah bertumbuh atau enggak, atau stuck. Karena musuh kita tuh bukan trader lain, bukan bersaing untuk mendapat profit yang besar-besar. Kita tuh histori kita zaman dulu, psikologis kita gimana nih, portofolio bertumbuh nggak. Kalau tiap tahun bertumbuh ya tinggal meningkatkan gimana bisa maksimal, atau ya menjaga. Yang penting tuh jaga risk dulu. Seperti itu ya. Untuk Cepin cukup oke nih, menarik lah. Cuman di mana bottomnya kita lihat aja nanti. Saya lagi nunggu juga nih Cepin. Seperti itu Cepin. Untuk tren jangka pendeknya gimana nih? Ya kalau dia gagal bertahan atas 5.000, turun dulu lah 4.700 atau ya maksimal 4.500 lah. Turun 10% tuh malah kesempatan dapat harga murah. Kalau menurut saya bisa sideways, bisa turun dulu. Kalau ISG turun, dia turun juga. Dan area ini sideways, nanti mungkin baru uptrend. Kita lihat ya. Kayaknya sih 4.400 dijaga. Semoga gak jebol untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Java yang ditutup di harga 1.190, menguat 1,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Java ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Nah, Java duluan naik. Java malah bagus ya daripada Cepin. Double bottom terkonfirmasi. Ada peluang 1.220 di swingnya dulu. Ya untuk uptrend kayaknya belum. Paling maksudnya uptrend reversal bullish yang cukup besar. Kondisi sekarang memang uptrend. Ini dia dari supportnya 1.100 dan naik berapa persen? 7% lumayan dia. Wah bisa 14% nih. Hot aja lah kalau Bapak Ibu punya ya. Kalau ditanya baru beli harga sekarang, jangan. Bapak Ibu tuh ketinggalan. Atau Cepinnya tadi. Cepin juga tanggung. Janganlah wait and see aja. Tunggu dulu ada koreksinya yang cukup lebar. Jadi seperti itu aja untuk Java. Kalau saya lebih ke wait and see. Tapi kalau melihat volume dan bandar detektor stok bid itu ada big akumulasi. Jadi sangat mungkin peluang besar Java 1.220. Konfirmasi breakout kayaknya agak susah. Mungkin ada candle merah nanti di atas. Tapi peluang besar ditarik naik lagi. Seperti itu aja untuk Java. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 520 menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Wah, ini nih. Main tiba-tiba bid overnya tebel. Ya, kalau nggak salah dulu kalau Bapak Ibu lihat analisa saya tuh bid overnya tipis-tipis di bawah 1.000 kalau nggak salah ya. Sekarang tebel. Kalau dibongkar semuanya main sama aja. Kiri kanannya kayaknya sama aja. Kayaknya crossing aja nih. Coba lihat teknikalnya. Ya bagus, di atas 500 mah bagus. Ya arahnya ke atas kondisi sekarang. Ya, targetnya bisa 550, 560. Kalau ini cukup liar, pergerakannya bisa cepet, satset, bisa cepet. Peluang besar mana? 540 sampai 560. Arah main 1 minggu ini kalau menurut saya ya. Tapi ini disclaimer ya, skenario terburuknya kalau tiba-tiba ada profit taking ya 500 tuh support yang harus dijaganya. Karena itu support psikologis perubahan praksi harga. Seperti itu aja untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.050 terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMGR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SMGR. Waduh, belum mampu naik juga nih SMGR ya. Tapi ya sabarlah. Kalau Bapak Ibu nyangkut SMGR sabar-sabar aja. Kalau menurut saya belum dulu, wait and see. Tapi memang level psikologis. Lihatlah besok ya. Kalau dia bisa tembus 6.100 menarik. Bisa swing atas tuh. Paling enggak ya bisa 3% lah. 3%an bisa dapat tuh. Kalau dia tembus 6.100 tuh nekat aja beli buy on breakout dengan target arah 6.300, 6.400 itu. 3%, 4% lah. Tapi disclaimer. Namanya buy on breakout ya false. Mau cut loss enggak. Kalau dilihat bandar detektor stock bid itu big distribusi. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Mestinya sih bagus kalau besok bisa tembus 6.100 ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 8.975 terkoreksi 2,17%. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dibuka semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. INTP lagi sideways. Nah, INTP juga bagus kalau dia tembus 9.000 besok ya. 9.100 tuh tembus bagus. Swing atas. Perkiraan saya minggu kemarin kan dia rebound tuh. Ternyata rebound sebentar habis itu koreksi lagi ya. Cuman open gap down terus naik. Habis itu open gap up turun. Oh, ini open gap down dan turun juga ya. Jadi besok harus rebound. Kalau dia tembus 9.100-nya sih menarik besok. Kita lihat ya besok. Berarti naik 1%-an tuh udah oke tuh kayaknya besok. Kalau benar ya, untuk NTP seperti itu aja. Beli buy on breakout aja beli daripada beli support. Biar lebih konfirmasi. Tapi high risk ya. Tapi tetap ada risiko ya. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 234. Terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau dibuka semuanya SMBR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. SMBR support juga nih, harus rebound juga dia. Risknya kecil tuh, paling 3% lah. Jebol 230 kalau mau jual aja. Harus rebound juga dia besok kalau mau jalan untuk SMBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.400, terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau dibuka sebaliknya JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. JSMR, wah rejection juga ya. Peluang besar sih besok bisa lanjut kembali rebound ya. Cuman harga-harga sekarang harga-harga pucuk kurang menarik. Wait and see lah. Bagi yang punya di 5.000, 5.200 ya tetap hot. Pokoknya yang punya dari 5.200 tuh sisakan 2% lah. Kalau sisa 2% besok ya. TP aja. Harus rebound juga untuk JSMR besok. Seperti itu. Targetnya kemana nih jalan? Arah selanjutnya ya. Bukan target belum pasti juga ya 5.800. Resisten selanjutnya di 2019 berarti 5 tahun yang lalu ya. 5.800 5.600 itu arah untuk JSMR. Tapi ini disclaimer, harga sekarang harga pucuk kurang ideal kalau mau maksa baru beli. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.